warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Restuhora Malkisti dengan NIM 2287200022. Halo semua, apa kabar? Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran pada anak tunanetra. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu anak tunanetra dan apa itu strategi pembelajaran. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami hambatan pada indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis dilakukan secara efektif agar kegiatan pembelajaran berhasil terlaksana dengan baik. Baiklah, sekarang kita langsung masuk ke materi. Strategi pembelajaran seperti apa sih yang biasa digunakan pada anak tunanetra? Strategi pembelajaran itu sifatnya masih konseptual, dan untuk mengimplementasikannya digunakanlah berbagai metode pembelajaran tertentu. Nah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa metode pembelajaran yang biasanya digunakan dalam pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama ada metode individual. Metode ini berarti dalam mendidik anak tunanetra, tenaga pendidik maupun orang tua perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan individu anak. Hal-hal seperti perbedaan umum, mental, fisik, kesehatan, dan tingkat ketunanetraan setiap anak perlu diperhatikan dengan baik. Selanjutnya, metode pengalaman penginderaan. Penginderaan yang dimaksudkan di sini ialah pengalaman anak akan hal-hal yang ia pelajari. Pengalaman penginderaan ini mendorong anak untuk lebih mudah memahami apa yang mereka pelajari. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti suara atau sentuhan agar pembelajaran yang diterima memberi pengalaman yang nyata. Kemudian yang ketiga ada metode totalitas. Pada metode totalitas ini berarti menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi pada anak tunanetra dengan baik dalam pembelajaran. Misalnya orang tua atau guru dapat mengajak anak untuk mengenal objek secara keseluruhan, mulai dari bentuk, sifat permukaan, ukuran, rasa dan ciri khasnya masing-masing. Ini membantu anak mengenali objek dengan sempurna. Dan yang terakhir ada metode self-activity. Pada metode ini terfokus pada prinsip aktivitas mandiri, yang berarti bahwa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, anak-anak tunanetra haruslah aktif dan mandiri. Dalam proses pendidikan, di sini guru hanya sebagai seorang fasilitator dan motivator yang mendorong anak untuk mencari informasi dan belajar secara aktif dan mandiri. Sebaiknya proses pembelajaran dibentuk dan dilakukan agar anak terlibat dan mengalaminya secara langsung. Beralih dari metode dan prinsip yang perlu diperhatikan selagi mendidik anak tunanetra, sekarang kita akan membahas beberapa alat atau media yang juga dapat mendukung kegiatan pembelajaran anak tunanetra. Pertama ada huruf Braille. Huruf Braille adalah kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Huruf ini tersusun atas 6 buah titik, 2 dalam posisi vertikal, sedangkan titik lainnya berada dalam posisi horizontal. Huruf Braille telah menjadi kebutuhan utama bagi anak tunanetra. Melalui huruf ini, mereka dapat membaca dan memahami tulisan. Yang kedua ada kamera touch sign. Kamera ini mempunyai layar Braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul pada bagian permukaan. Nah, alat ini digunakan dengan meletakkan kamera diletakkan pada kening pengguna untuk merekam suara selama 3 detik. Ini yang menjadi petunjuk pengguna untuk mengatur foto. Baiklah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa membantu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.